Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa tamassaka bi hadihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Bawa'ithul Khalas minadz dzunub, kiat-kiat berlepas diri dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan 8 kiat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Uddatus Sabirin dan diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Dan kita masuk perkataan Imam Ibnu Qayyim yang mana beliau berkata at-tasi', yang ke-9, kiat yang ke-9, yaitu masyhadul mughafasah wal mu'ajalah. Menumbuhkan sikap merasa bahwa kematian itu begitu dekat dan datang dengan segera, datang dengan tiba-tiba. Yaitu sikap, kata beliau, an yakhafa an yughafisahul ajalu fayakhudhahu Allahu ala ghirratin fayuhalu bainahu wa baina ma yashtahi min ladzati dunya wa bainahu wa baina ma yashtahi min ladzatil akhirah. Yaitu perasaan khawatir, perasaan takut bahwa ajal akan tiba-tiba menjemputnya. Ajal akan datang secara tiba-tiba sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya, akan menjemputnya, akan mematikannya secara mendadak. Sehingga kematian tersebut menyebabkan dirinya terhalangi dari segala apa yang dihasratkannya berupa kelezatan-kelezatan dunia. Kematian akan memisahkan dirinya dari angan-angan untuk bisa menikmati manisnya, lezatnya dunia. Maka kematian itu berada di tengah-tengah dua kehidupannya. Kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Dengan datangnya kematian, maka segala apa yang dinikmatinya dari sisi dunia, dari kenikmatan dunia, maka usai baginya dan dia akan mendatangi satu kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, ini merupakan, kata beliau, kiat yang ke-9, yaitu al-khawfu min mubaghadatil ajal. Itu rasa khawatir dan takut akan datangnya kematian yang tak terduga, kematian yang mendadak, yang tiba-tiba. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa likulli ajalin kitab. Likulli ajalin kitab. Setiap masa, ya, untuk setiap masa, untuk setiap ajal itu ada ketetapan dari Allah. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-38. Kata ulama ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab Tafsir Muyassar disebutkan likulli amrin qadahu Allahu kitab. Setiap perkara yang Allah tentukan itu ada ketetapan. Ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajalin qad katabahu Allahu indahu la yataqaddamu wa la yata'akhkhar. Dan setiap ajal, setiap masa
telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di sisinya, di mana ketika ajal itu telah tiba maka tidak akan bisa dimajukan, demikian pula tidak bisa diundur barang sesaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan sifat datangnya ajal. Bagaimana datangnya ajal itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila datang ajal, apabila datang kematian, maka tidak akan bisa diundur barang sesaat, demikian pula tidak bisa dipercepat, tidak bisa disegerakan. Allah berfirman dengan kalimat ini dalam dua ayat, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 34 dan dalam surah An-Nahl ayat ke-61. Maka berkata Syekh Abdul Razak, "Fal insanu la yadri mata tafja'uhu al-maniyah." Dan setiap manusia tidak mengetahui kapan datang kematian secara tiba-tiba kepadanya. Wa rubbama dhanna wa huwa fi halil quwwati wasyabab annahu ya'ishu sinina tawilah fala yash'uru illa wal mautu dahamahu faj'atan. Dan bisa jadi seorang manusia menyangka dan dia dalam keadaan masih muda, belia, berusia masih muda, dia merasa masih dalam keadaan puncak performanya, puncak kesehatannya, puncak kekuatannya. Dia menyangka bahwa dia akan hidup pada tahun-tahun yang panjang, pada usia yang panjang, dan dia tidak menyadari hal tersebut. Dan dia tidak menyadari bahwa ternyata kematian itu telah mengintainya. Kematian akan datang secara tiba-tiba kepadanya. Demikianlah dan benarlah perkataan sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau ketika meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu seraya bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abilu sabil." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang asing. Orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Maka setelah meriwayatkan hadis ini, Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jikalau kamu masuk pada waktu pagi, jikalau kamu masuk pada waktu sore, maka janganlah engkau menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan kalau kamu masuk di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu waktu sore. Mengapa? Karena kematian itu hakikatnya sedang mengintai kita. Malaikat maut hakikatnya sedang mengintai kita. Jangan kita merasa bahwa usia kita masih muda. Jangan kita merasa bahwa saya sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat. Bukankah kita mendengar kabar-kabar kematian itu begitu dekat dengan telinga kita? Apalagi di zaman sekarang, di masa pandemi sampai sekarang belum usai, belum selesai. Demikian dekatnya kabar kematian. Orang-orang terkasih kita mati. Orang-orang terdekat kita mati. Sahabat karib kita mati. Orang yang tua renta mati. Demikian pula orang yang masih muda pun dijemput kematian. Orang yang dalam keadaan sakit menahun meninggal dunia. Demikian pula orang yang sehat walafiat, dalam puncak performa terbaiknya, dalam puncak kesehatan, kekuatan terbaiknya pun dijemput kematian.
Maka kematian itu adalah merupakan kunci perkara yang gaib, yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja ketahui. Namun yang pasti kita semua sedang berada di sebuah antrian untuk dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita sedang berada di sebuah penantian. Menanti apa? Menanti datangnya kematian. Menanti datangnya malakul maut. Menanti datangnya sang pemutus kelezatan. Wa kana an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam yudhakkiru ashabahu biqudumil ajal wa iqtirabihi wa yaqulu lahum akthiru min dzikri hadimil ladzat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu senantiasa memperingatkan dan mengingatkan sahabat-sahabatnya akan datangnya kematian, akan dekatnya datangnya ajal. Nabi SAW senantiasa bersabda kepada para sahabat, akthiru dzikra atau akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat sang pemutus, sang penghancur angan-angan, sang penghancur kenikmatan, yaitu al-maut. Lianna hadha at-tadhakkur yuthnil 'abda min an irtikabi adz-dzunub. Karena mengingat-ingat kematian, meyakini bahwa kematian itu datang tiba-tiba, meyakini dan menumbuhkan perasaan takut dan khawatir. Jangan-jangan ketika melakukan kemaksiatan, jangan-jangan ketika melakukan dosa, jangan-jangan ketika lalai dari perintah Allah, lalai dari ibadah, lalai dari ketaatan kepada Allah, ternyata saat itu kematian menimpa, atau ternyata saat itu kematian menjemput. Maka hendaklah setiap dari kita untuk waspada. Waspada akan datangnya kematian secara tiba-tiba, dan saat itu kita tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala setia menanti kita jamaah. Setia menanti para hamba untuk bertaubat kepadanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar." Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari para hambanya di siang hari. Wa innallaha yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'al lail. Dan Allah juga membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima pertaubatan hambanya yang berdosa di malam hari. Dan itu terjadi jamaah terus menerus. Allah bukakan kesempatan bagi para hamba untuk bertaubat kepada Allah. Maka enyahkan perasaan-perasaan, bisikan-bisikan syaitan yang mungkin membisiki kita, kamu sudah terlalu tua, usiamu sudah terlalu senja untuk bertaubat kepada Allah. Atau perkataan, dosamu terlalu banyak. Dosamu terlalu banyak, maka Allah tidak akan mengampunimu. Maka jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, enyahkan perasaan-perasaan tersebut. Lawan perasaan-perasaan tersebut. Dan ingatlah bahwa Allah Azza wa Jal begitu setia menanti kita para hamba untuk bertaubat di hadapannya. Jangan khawatir sesenja apapun usia Anda. Jangan khawatir sebanyak apapun dosa Anda. Walaupun sebanyak pepasir di pantai, walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tetap akan menerima taubat para hamba jikalau hamba tersebut benar-benar bertaubat kepadanya. Sebelum datang dua keadaan, di mana saat dua keadaan itu datang, maka taubatnya sudah terlambat. Taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Keadaan yang pertama yaitu ketika hamba tersebut dijemput kematian, dijemput al-maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an." Dan bukanlah taubat, kata Allah, bukanlah taubat yang hakiki, bukanlah taubat yang makbulah, diterima, yaitu pertaubatan yang dilakukan oleh seorang yang semasa hidupnya bergelimpang dengan dosa dan kemaksiatan, bergelimpang dengan begitu banyak dosa, sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, barulah dia berkata, inni tubtul an, sesungguhnya sekarang aku taubat. Maka taubat yang seperti ini jemaah, taubat yang tidak akan diterima. Taubat ketika kematian datang, maka taubatnya tidak akan diterima. Demikian pula taubat yang tidak akan diterima dan terlambat adalah saat pertaubatan dilakukan ketika sang hamba melihat matahari terbit dari arah barat. Dan ini juga taubat yang terlambat dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya matahari, sebelum datangnya saat di mana matahari terbit dari arah baratnya, terbit dari arah tenggelamnya, maka Allah Subhanahu wa taala masih menanti dan setia menanti kita untuk melihat dan menerima taubat yang dilakukan kita sebagai hamba yang senantiasa berdosa dan bermaksiat kepadanya. Oleh karena itu mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat sang pemutus lezat, kelezatan dunia, mengingat-ingat datangnya sang pemutus angan-angan secara tiba-tiba, itu bisa mencegah para hamba untuk meninggalkan dan menahan diri dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala al-ashir, kiat yang ke-10, yaitu masyhadul bala'i wal afiyah. Fa innal bala'a fil haqiqah laisa illa adz-dzunub wa 'awaqibuha. Wal 'afiyatul mutlaqah hiya ta'atu wa 'awaqibuha. Yaitu menumbuhkan sikap khawatir akan datangnya ujian, musibah, malapetaka, dan juga yakin akan datangnya al-afiyah, kesehatan, kesejahteraan, keselamatan. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, fa innal bala'a fil haqiqah laisa illa adz-dzunub wa 'awaqibaha. Karena sesungguhnya musibah yang sesungguhnya, musibah yang hakiki tidak lain dan tidak bukan adalah berupa dosa dan akibat-akibat yang muncul dari dosa tersebut. Wal afiyatul mutlaqah, dan keselamatan secara mutlak adalah merupakan dan berbentuk ketaatan kepada Allah dan akibat-akibat yang datang setelah. Fa ahlul bala, maka hakikatnya orang yang sedang diuji, orang yang sedang mendapatkan musibah, hum ahlul maksiyah, adalah para pelaku maksiat. Hakikatnya para pelaku maksiat, mereka adalah orang yang sedang mendapatkan musibah dari Allah. Fa in ufiyat abdanuhum, walaupun badan-badan mereka dalam keadaan sehat wal afiat. Sesehat apapun seseorang, ketika dia terjerumus ke dalam dosa, ketika dia melakukan kemaksiatan, hakikatnya dia sedang ditimpa musibah. Sebaliknya wa ahlul afiyah hum ahlut ta'ah wa in maridat abdanuhum. Yaitu orang yang selamat, orang yang sehat, orang yang sejahtera, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, dia adalah orang yang mendapatkan afiyah. Walaupun badannya mungkin dalam keadaan sakit, walaupun tubuhnya
sedang digerogoti oleh penyakit. Wa qala ba'du ahli ilmi fil atharil marwi. Dan sebagian ahlu ilmi berkata dalam satu riwayat dalam satu asar yang diriwayatkan, idza ra'aitum ahlal bala fas'alullaha al-afiyah. Jikalau kalian melihat orang-orang yang ditimpa musibah, maka mintalah kepada Allah al-afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan. Fa inna ahlal bala'i al-mubtaluna bima'asillahi wal i'rad wal ghaflati anhu. Karena sesungguhnya sekali lagi orang yang mendapatkan musibah, orang yang ditimpa musibah sesungguhnya adalah orang yang ditimpa musibah berupa kemaksiatan. Orang yang ditimpa musibah berupa kelalaian. Orang yang ditimpa musibah berupa berpaling dari kebenaran. Maka hakikatnya mereka lah orang-orang yang diberikan atau ditimpa musibah. Wa hadza wa in kana a'dhamal bala fal lafdhu yatanawalu anwa'al mubtalina fi abdanihim wa adyanihim wallahu a'lam. Dan apalagi kalau ternyata ada orang yang ditimpa oleh penyakit di tubuhnya, juga ditimpa musibah berupa kemaksiatan yang menguasainya, maka ini adalah orang yang mendapatkan musibah yang sangat-sangat besar. Namun musibah sekali lagi kata Imam Ibnu Qayyim, musibah yang hakiki adalah musibah berupa kemaksiatan. Musibah berupa dosa. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kata beliau, al-amrul ashir, perkara yang ke-10 dari kiat-kiat melepaskan diri dari dosa ini yaitu masyhadul bala'i wal afiyah. Membangkitkan, memunculkan perasaan khawatir terhadap musibah dan mengharapkan al-afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadz-dzunub hiya a'zamu wa akhtaru bala'in yusibul mar'a. Karena dosa kata beliau merupakan musibah terbesar, musibah yang paling berbahaya yang menimpa seseorang. Wal afiyatul mutlaqah innama hiya fi ta'atillah azza wa jal wal bu'di 'anidz dzunubi wallahu qad qasama al balaa'a biqadar wal afiyah biqadar. Walihadza kana min a'dhamid du'a su'alullahil afiyah. Dan al-afiyah secara mutlak dikatakan al-afiyah, sehat, sejahtera, selamat secara mutlak adalah ketika seorang berada di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika seseorang diberikan kemudahan untuk menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan atau menyebutkan bahwa al-bala, musibah merupakan takdir, ketetapan Allah. Allah menimpakan musibah sebagai takdir, demikian pula Allah berikan al-afiyah juga sebagai takdir. Jadi Allah menyebutkan dua hal ini. Di mana dua hal ini adalah dua perkara yang saling berlawanan. Di lawan bala, lawan musibah adalah al-afiyah. Lawan musibah adalah keselamatan. Maka musibah terbesar, musibah terbahaya, yang paling berbahaya adalah musibah berupa dosa dan kemaksiatan. Lawannya al-afiyah, keselamatan, adalah lawan dari dosa dan kemaksiatan, yaitu taat kepada Allah dan dijauhkan dari dosa. Oleh karena itu, doa yang paling besar, doa yang paling agung, doa yang paling berharga bagi seorang hamba adalah berdoa meminta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ma min da'watin yad'u bihal 'abdu afdal min Allahumma inni as'alukal mu'afati fid dunya wal akhirah. Tidaklah ada satu doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang doa tersebut lebih utama dari doa yang berbunyi Allahumma inni as'alukal mu'afat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau al-mu'afah,
memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan di dunia berupa dijauhkan dari penyakit-penyakit. Keselamatan al-afiyah di dunia diberikan kesehatan. Demikian pula keselamatan al-afiyah di dunia adalah dengan diberikan taufik untuk senantiasa melakukan ketaatan dan dijauhkan dari dosa dan kemaksiatan. Ini al-afiyah di dunia. Dan al-afiyah di akhirat adalah berupa dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Dua perkara yang lebih besar seharusnya dibutuhkan oleh seorang hamba dibandingkan dengan harta dunia. Dua perkara yang seharusnya senantiasa diminta oleh seorang hamba, lebih banyak permintaan terhadap dua hal tersebut daripada permintaan seorang hamba terhadap harta-harta dunia. Namun sayangnya sebagian manusia lebih sibuk meminta kepada Allah perkara-perkara duniawi dari sisi harta, dari sisi tahta, dan dari sisi wanita. Karena tiga perkara ini merupakan tiga perkara yang menjadi fitnah terbesar bagi manusia. Manusia senantiasa berada pada lingkaran tiga perkara ini. Kalau seorang selamat dari fitnah harta, maka bisa jadi dia terjerumus ke dalam fitnah tahta. Kemasyhuran, kepemimpinan, ingin didengar suaranya, ingin dikenal oleh banyak manusia. Ini fitnah tahta. Kalau selamat dari ini, maka bisa jadi terjerumus ke dalam fitnah wanita. Dan begitulah keadaan manusia, kecuali bagi siapa saja yang Allah berikan taufik baginya. Maka minta kepada Allah dua perkara. Minta kepada Allah selamat di dunia, minta kepada Allah juga selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari neraka. Selamatkan kami dari siksa neraka. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Is'alullaha al-'afwa wal 'afiyah." Mintalah kepada Allah al-'afwa wal 'afiyah. Mintalah kepada Allah pemaafan dan juga al-'afiyah, keselamatan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan minal 'afiyah. Karena sesungguhnya tidaklah ada yang lebih baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba setelah kematiannya kecuali perkara tersebut adalah al-'afiyah. Maka al-'afiyah adalah pemberian terbaik, pemberian yang paling utama, yang paling mulia yang Allah berikan kepada seorang manusia sepeninggal dia. Setelah dia meninggal dunia, setelah dia wafat. Perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba setelah malaikat maut melepaskan jiwa dari raganya adalah al-'afiyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusi ashabahu wa ahla baitihi an yukthiru min hadzal du'a. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dan selalu memberikan wasiat baik kepada para sahabatnya atau juga kepada keluarganya agar mereka senantiasa memperbanyak doa ini. Doa meminta al-'afiyah. Kama qala li ammihi al-Abbas, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada paman beliau yaitu Al-Abbas, "Ya ammi, wahai pamanku, aktsirid du'a bil 'afiyah." Wahai pamanku, perbanyak olehmu doa meminta kepada Allah dan kepada Allah terhadap al-'afiyah. Minta kepada Allah al-'afiyah. Perbanyak permintaan al-'afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih riwayatkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah beliau nomor 1520.
Maka dengan ini jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, dengan keyakinan ini, dengan perasaan ini, dengan kiat yang ke-10 ini, maka bisa membuat kita menahan diri dari berbuat dosa. Demikian pula membuat kita bisa lebih mudah untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Karena kita yakin bahwa musibah terbesar seseorang bukan ketika seorang mendapatkan penyakit yang diderita. Musibah yang ditimpa seorang hamba bukan hanya berupa banjir mungkin yang melanda tempat tinggalnya, kebakaran yang membakar harta bendanya. Namun musibah terbesar seorang hamba adalah ketika dia terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Maka hamba tersebut akan benar-benar meminta al-afiyah, keselamatan dari dosa dan kemaksiatan di dunia dan keselamatan dari efek buruk dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, yaitu apa? Siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, inilah jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, al-ba'its al-ashir, kiat yang ke-10 yang bisa membantu kita menjauhi dosa dan kemaksiatan. Kemudian perkara yang ke-11, bisa satu lagi ya. Belum waktunya salat isyraqnya masih ya. Masih kuat ya jemaah ya? Oh iya. Al-ba'its al-ashir al-hadi ashar. Yang ke-11 yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang melawan sebab-sebab datangnya dosa dan keburukan. Fa inna min fadaili mujahadatil hawa wasyaitan husulu manna'atin lin nafsi minhuma. Karena perjuangan yang paling utama, ya, atau karena sesungguhnya kata Syekh Abdul Razak, di antara keutamaan berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan syaitan, di antara perkara yang bisa didapatkan darinya adalah bisa mendapatkan perkara-perkara yang bisa mencegah jiwa dari terjerumus ke dalam hawa nafsu dan bisa mencegah seseorang dari terjerumus ke dalam godaan-godaan syaitan. Wa bihadhihi al-muqawamah aidan yad'ufu ar-raghbah fil ma'asi wa yashulu alaihi tarkuha. Dan usaha ini, perjuangan seorang untuk melawan hawa nafsunya, perjuangan seseorang untuk melawan godaan-godaan syaitan bisa melemahkan hasrat untuk melakukan kemaksiatan dan bisa memberikan kemudahan bagi seseorang untuk bisa menjauhkan diri dan meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang karena kami, kata Allah. Orang-orang yang berjuang karena kami, berjuang untuk menjauhi dan meninggalkan hawa nafsu, berjuang untuk melawan godaan-godaan syaitan sebagai musuh terberat baginya. Apa yang akan didapatkan? Lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan berikan hidayah kepadanya untuk bisa berjalan di atas jalan-jalan kami. Maka usaha seseorang, badlul juhudnya seseorang, perjuangannya seseorang untuk melawan dua musuh terbesarnya, yaitu hawa nafsunya dan godaan syaitan, bisikan syaitan, itu bisa mendatangkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah menjanjikan hidayah bagi seorang hamba sehingga hamba tersebut bisa berjalan di atas jalan-jalan Allah. Dan para ulama jelaskan bahwa hidayah itu ada dua macam. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayah berupa al-ilmu wal bayan. Hidayah berupa ilmu dan penjelasan.
Maka hidayah jenis yang pertama ini seluruh manusia bisa melakukannya. Kita bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Sesama manusia bisa memberikan hidayah satu sama lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksud di sini apa? Hidayah berupa ilmu, hidayah berupa penjelasan, hidayah berupa irsyad, pengarahan. Adapun jenis hidayah yang kedua yaitu hidayatut taufiq wal irsyad. Hidayah berupa taufik dan irsyad. Apa itu taufik? Taufik adalah bimbingan. Bimbingan berupa amal sehingga seorang yang mendapatkan taufik dari Allah, hamba tersebut bisa melakukan amal saleh. Misalkan dalam hal salat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Kita mendapatkan ilmu dari guru kita atau kita mendapatkan ilmu dari sahabat kita. Dia mengingatkan, akhi, saudaraku, ada satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu bersabda, "Rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah yang dilakukan sebelum salat fajar, sebelum salat subuh itu keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini ilmu yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan. Maka seorang mendapatkan ilmu tersebut. Dan yang lebih penting dari itu adalah apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba tersebut setelah mendapatkan ilmunya, dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melaksanakan 2 rakaat salat sunnah sebelum salat fajar. Maka ketika dia melaksanakan 2 rakaat tersebut, mendirikan salat 2 rakaat tersebut, hakikatnya dia sedang mendapatkan taufik dari Allah, hidayah yang kedua. Maka hidayah yang kedua ini tidak bisa ada yang melakukannya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun usaha yang dilakukan oleh seorang hamba, sekeras apapun usaha yang dilakukan oleh seorang hamba untuk membuat orang lain beramal, maka tidak ada yang bisa dan mampu untuk melakukannya, membuat seorang beramal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang dimaksud hidayah ini, hidayah yang tidak bisa diberikan oleh Nabi bukan hidayah ilmu, bukan hidayah penjelasan, karena Nabi SAW sudah memberikan penjelasan secara gamblang, sudah menyampaikan ilmu secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Namun hidayah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah taufik. Sehingga hamba tersebut bisa beramal, sehingga hamba tersebut bisa masuk Islam, sehingga hamba tersebut bisa beriman kepada Allah. Maka ini adalah hidayah yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tambahkan bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah tambahkan petunjuk lagi. Maka hidayah Allah berikan bagi siapa? Bagi orang yang berusaha menjemput hidayah. Maka salahlah perkataan ketika seorang bergelimpang dengan dosa dan kemaksiatan. Kemudian ketika diingatkan untuk bertaubat kepada Allah, dia bilang, "Saya belum dapat hidayah." Ini ucapan yang keliru, ucapan yang tidak tepat. Mengapa? Karena hidayah itu harus dijemput. Benar Allah yang berikan kita hidayah taufik. Namun hidayah taufik tersebut diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang berhak. Siapa orang yang berhak tersebut? Yaitu orang yang berusaha menaklukkan hawa nafsunya, orang yang berusaha mengalahkan musuh terbesarnya yaitu syaitan, orang yang berusaha menjemput taufik dari Allah, menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang berhak mendapatkan
hidayah. Fal muslim idza jahada wa qawama dawa'i asy-syarr wa bawa'ithahu fa innallaha yuyassiru lahu subulal hidayati war rasyad. Maka seorang muslim ketika dia berusaha, ketika dia berjuang melawan hawa nafsunya, berjuang melawan seluruh sebab-sebab datangnya dosa dan keburukan, maka sesungguhnya Allah akan berikan kemudahan baginya jalan-jalan hidayah. Allah berikan baginya kemudahan jalan-jalan petunjuk. Bi khilafi man istaslama lidawa'i syarr fa innahu sayad'ufu an muqawamatiha wa yusbihu asira syahawati. Lain halnya dengan seorang yang pasrah. Tadi orang yang mengatakan saya belum dapat hidayah, akhirnya terus aja bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Maka orang tersebut perjuangannya, usahanya akan semakin melemah. Dan dia menjadi tawanan syahwat. Syahwat yang harusnya dia tundukkan, dia taklukkan, malah terbalik, dia yang takluk dan tunduk. Bahkan menjadi tawanan, menjadi tahanannya syahwat. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang paling besar usahanya. Orang yang sungguh-sungguh usahanya. Wa afradul jihad, dan jihad yang paling wajib. Terutama di zaman sekarang, di saat kita aman, sentosa, aman, sejahtera. Ya walaupun minyak mana mahal gitu ya, gas susah, tapi kita masih aman, gak ada masalah. Itu ujian bagi setiap hamba. Karena di zaman Nabi SAW pun pernah terjadi seperti itu. Ya, harga-harga di pasar mahal. Sampai-sampai protes kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, harga kebutuhan pokok mahal. Tolong selesaikan urusan kami. Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai raja. Ya, bukan hanya sebagai Nabi, tapi sebagai raja dari negara Islam saat itu. Nabi SAW memberikan pendidikan, pengajaran kepada para hamba. Maka Nabi SAW memberikan wasiat untuk bersabar dengan keadaan tersebut. Dan Nabi SAW berwasiat untuk meyakini bahwa rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala bagi-bagikan kepada setiap hamba. Dan setiap hamba pasti mendapatkan rizki bagi. Maka sebesar apapun, setinggi apapun harga dari kebutuhan pokok, kalau ada rizkinya tetap kebeli. Buktinya minyak sekarang berapa harganya? 50 ribuan, ya 2 liter. Yang dulunya 24 ribu. Apakah sekarang di rumah kita nggak ada minyak? Tetap ada, walaupun harga mahal, tetap kebeli. Nah itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada petunjuknya nulis-nulis ya di media sosial, protes sana sini. Apalagi sampai mencela para pemimpin. Ya. Padahal yang paling disyariatkan bagi kita apa? Mendoakan kebaikan bagi para pemimpin. Doakan beliau, pemimpin kita, agar dijauhkan dari bitanatus su, dijauhkan dari para pembisik-pembisik keburukan. Karena terkadang begitu banyak pemimpin yang baik, namun dikelilingi pembisik-pembisik yang buruk. Sebagaimana di zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, mungkin pemimpinnya itu asalnya lurus. Namun pembisik-pembisiknya dari kalangan orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Sehingga akhirnya pemimpinnya pun mengikuti keyakinan tersebut. Tidak sampai di situ, pembisik-pembisiknya khawatir dengan dakwahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga pembisik-pembisik ini membuat pemimpinnya saat itu menjebloskan Imam Ahmad ke dalam penjara. Bahkan menyiksa Imam Ahmad dengan siksaan yang sangat mengerikan. Sampai Imam Ahmad meninggal karena sebab luka yang beliau dapatkan dari siksaan yang dirasakan, yang ditimpakan oleh pemimpinnya. Namun apakah Imam Ahmad mengajak umatnya, mengajak jamaahnya untuk berontak? Tidak. Mengajak jamaahnya untuk protes, keluar ke jalan? Tidak juga. Padahal Imam Ahmad begitu mampu. Jamaahnya ribuan, bahkan jutaan.
Namun Imam Ahmad tidak mengajarkan hal tersebut. Maka sewajib-wajib jihad adalah jihadun nafsi, wa jihadul hawa, wa jihadus syaitan, wa jihadud dunya. 4 perkara jihad yang paling wajib. Yaitu yang pertama jihad jiwa. Jihad terhadap jiwa. Menaklukkan jiwa kita. Karena sebagaimana kita sampaikan jiwa itu ada tiga macam. Salah satunya jiwa yang mendorong kepada dosa dan keburukan. Kemudian yang kedua jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga jihad melawan syaitan. Dan yang keempat jihad melawan dunia. Gemerlap dunia, manisnya dunia, yang melalaikan, yang menipu. Faman jahada hadhil arba'ah fillah hadahu Allahu subula ridhah al-musilah ila jannat. Lihat. Dan barang siapa yang berjuang melawan 4 perkara tadi karena Allah, maka Allah berikan dia hidayah, jalan-jalan yang bisa menyampaikannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakal jihad fatahu minal huda bihasbi ma attala minal jihad. Dan barang siapa yang meninggalkan perjuangan, maka hidayah, petunjuk akan hilang darinya sesuai dengan kadar jihad apa yang dia tinggalkan. Dari 4 perkara tersebut, jihad apa yang tidak mampu dia lakukan. Maka sebatas itulah hidayah akan Allah cabut dari diri. Maka dengan itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, tidak bisa seseorang berpangku tangan ya ketika dia ingin meninggalkan dosa dan kemaksiatan, namun dia malah berpangku tangan. Tidak ada perjuangannya, tidak ada usahanya. Sungguh hal tersebut tidak akan bisa mendatangkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ketika ingin bertaubat kepada Allah, maka dia harus berusaha. Ketika dia ingin melepaskan diri dari dosa, maka dia harus berusaha. Harus berjuang, benar-benar berjuang, sehingga dengan itu Allah berikan kemudahan baginya, sehingga dengan itu Allah berikan ya petunjuk, berikan hidayah baik berupa ilmu maupun hidayah yang paling penting yaitu berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya kiat yang ke-11 yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir insyaallah besok kita akan lanjutkan dan kita akan bacakan beberapa kiat lagi. Syukur-syukur bisa selesai sampai 20, tapi kayaknya masih banyak ya. Kita cukupkan insyaallah sampai titik yang bisa kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sisa waktu mungkin 1 atau 2 menit kalau ada yang ingin didiskusikan sebelum kita tutup majelis ini. Anak kira mau izin ini. Abang silakan. Baik. Dalam zikir pagi petang atau zikir pagi ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, itu ya. Doa yang senantiasa kita panjatkan di pagi hari, karena dalam hadisnya disebutkan disunnahkan dibaca setelah salat subuh ya. Jadi bisa di waktu ketika zikir pagi atau setelah salat subuh bisa kita baca doa tersebut. Doa tersebut bunyinya tadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa amalan ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya. Wa rizqan thayyiban. Ya Allah aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik. Ya. Dan amal yang diterima. Maka ini apakah termasuk ke dalam permintaan untuk al-afiyah? Bisa jadi karena itu adalah termasuk kebaikan yang kita harapkan. Ya. Keselamatan yang bisa kita harapkan. Karena kita tidak akan bisa selamat di dunia ini tanpa ilmu. Tidak akan bisa seorang beramal dengan amal yang sempurna tanpa ilmu. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan ketika dikatakan ilmu yang bermanfaat, para ulama jelaskan tentunya ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang mempelajari tentang qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ilmu yang mempelajari tentang firman Allah, sabda Nabi, perkataan para sahabat. Ilmu agama. Ini ilmu yang paling penting, ilmu yang paling bermanfaat. Ya, barulah nanti ada ilmu-ilmu nisbi, ilmu-ilmu tambahan.
Ilmu-ilmu dunia yang bisa menunjang kebaikan akhirat. Namun secara umum ilmu yang bermanfaat yang diminta itu apa? Ilmu agama. Ya, maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk belajar agama, jangan sampai kita lewatkan. Ya, jangan sampai luput dari kita. Jangan sampai kita hanya belajar ilmu agama itu apa? Menyempatkan waktu. Jangan. Tapi usahakan bagaimana kita menyiapkan waktu untuk belajar ilmu agama. Itu yang benar. Bukan menyempatkan waktu, tapi menyiapkan waktu. Demikian pula rizki yang baik, rizki yang halal tentunya. Dan amal yang diterima itu termasuk al-afiyah. Ada juga doa yang di zikir pagi petang juga dibacakan atau yang berbunyi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya, ada doa yang bunyinya seperti itu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa an uqtala min tahti. Itu doa juga yang sangat luar biasa. Permohonan al-afwa wal afiyah sesuai dengan tadi perintah Nabi SAW untuk senantiasa minta dua perkara tersebut. Minta ampunan dari Allah dan minta al-afiyah. Al-afiyah tadi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Itu mungkin Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Kita cukupkan ya pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas di pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naktafi bihadzal qadar. Bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.